Ya, Assalamualaikum Bu Wita. Ya Pak F. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak F. Kabar saya hari ini sangat baik-baik saja. Bagaimana juga kabarnya Pak F hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sangat siap lah untuk memberikan semangat. Iya, pastinya Pak. Enggak lah. Harus itu yang apa namanya memberikan semangat di pagi-pagi di setiap ruang waktu kepada rekan sejawat itu sangat dibutuhkan sekali Pak, apalagi pada zaman-zaman sekarang ya, masa-masa sekarang, wah itu sangat luar biasa dibutuhkan sekali. Siap, siap. Kemarin tuh kalau tidak salah Bu Wita kontak ke saya. Mau sharing-sharing lah. Seperti itu ya, Bu. Iya, betul sekali Pak EF. Ini ya Pak, mungkin kan sekarang saya itu kan apa namanya menghadapi tahun ajaran baru. Kemudian ada siswa yang baru masuk. Nah ini nih, ketika saya menelaah ada salah satu siswa sih Pak, nggak banyak tapi satu siswa itu justru sangat apa namanya mempengaruhi gitu ya semua orang. Jadi saya merasa betul-betul kesulitan sekali untuk memecahkan masalah ini. Ketika dari semester kemarin saya perhatikan ini anak seperti ini. Sekarang juga masih sama. Nah, di sini Pak EF saya ingin berbagi, mungkin meminta solusi atau pandangan atau mungkin trik-trik yang lain nih yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran saya ketika menghadapi salah seorang siswa Pak EF ya. Dia itu anak perempuan. Saya merasa anak ini sangat cenderung apa namanya pendiam, terus apa namanya nampak sekali anak itu merasa tidak nyaman dalam belajar, sehingga pada waktu ke belakang ya sering saya perhatikan anak itu nampak seperti itu. Jadi saya kebingungan harus seperti apa yang saya lakukan atau trik belajar seperti apa yang harus saya berikan karena karakter si anak ini berseberangan dengan karakter beliau saat di rumah. Jadi ketika di sekolah mah pendiam, tidak mau berbicara sedikit pun. Jadi ketika kita bertanya hanyalah ungkapan-ungkapan isyarat yang dia berikan, misalnya mengangguk, menggelengkan kepala, cukup dengan ya dua dua apa, dua isyarat itu. Kalau kita tanya, "Mengerti?" Cuman mengangguk. Terus ada yang mau ditanyakan, cuma menggelengkan kepala. Itu yang saya perhatikan pada satu murid ini dan justru yang menjadi apa namanya, jadi, apa, efek juga kepada yang lain karena melihat anak, temannya seperti itu, ya jadi temannya juga merasa canggung, merasa tidak nyaman ketika berbarengan dengan anak itu. Jadi saya bingung sekali Pak EF, harus seperti apa. Oke, oke, oke. Siap. Itu kelas berapa ya? Sekarang anak itu naik ke kelas 6 Pak EF. Oh, berarti kelas atas ya, di mana Iya, transisi ke arah dari anak-anak yang menuju remaja ya, iya, ya iya. menuju remaja. Oke, kalau kalau seperti itu permasalahan, mungkin kita harus mencoba dulu lebih memperhatikan lebih dalam mungkin Bu terkait anak tersebut. Kalau misalkan tadi yang dikatakan bahwa si anak tersebut ketika di sekolah itu pendiam hanya memberikan isyarat, sedangkan di rumah dia itu ceria dengan caranya, mungkin Mmm, ceria dengan caranya, terus bisa berbicara dan sebagainya. Kita harus lihat dulu kronologisnya mungkin atau latar belakangnya gimana anak tersebut bisa seperti itu. Mungkin biasanya itu kalau hal itu terjadi ada beberapa eh, kendala mungkin. Pertama bisa saja kendalanya itu ada ketika eh, dia itu ketika pengen berbicara atau mengekspresikan mungkin pernah terjadi suatu eh, trauma mungkin atau trauma di kelasnya.
trauma mungkin di kelasnya. Artinya di trauma mungkin di kelas itu adalah ketika dulu mungkin dia merasa pernah mengekspresikan, terus responnya teman-teman bisa atau responnya gurunya bisa, yang membuat si anak tersebut bisa seperti itu. Coba dicek dulu itu kronologisnya apakah pernah tidak kejadian seperti itu. Kedua, cek dulu ketika mungkin Bu Wita baru di sekolah itu atau udah lama? Berarti ya saya kehitung baru di sekolah itu, dan Ya. saya bertanya-tanya juga Pak ya waktu itu kepada rekan guru saya juga di sana, "Bu, saya perhatikan kenapa ya anak ini seperti ini?" Kata guru yang lain, "Iya justru itu cenah anak itu teh, pendiam gimana cenah, tapi kalau pulang ke rumah Pak Ep ya, apa namanya, berkomunikasi dengan orang tuanya itu aktif sekali, bahkan terjadi kejadian seperti kemarin-kemarin, anak itu, jatuh di sekolah, katanya mah bukan katanya, jadi jatuh di sekolah karena temannya menjailinya gitunya jatuh. Pas pulang ke rumah di sekolah tidak ada yang laporan bahwa anak itu misalnya dijaili temannya, terus sampai jatuh, tidak ada. Ya pas pulang ke rumah, dia nangis teriak-teriak sama orang tuanya sambil bilang, "Aku di sekolah dipukul, aku di sekolah." Tapi kejadian itu bukan terjadi di dalam kelas, Pak Ep ya, kejadiannya. Pas ditanya pas pulang, cenah di depan gerbang, nya kurerencanganna teh ka Sigeng kitu, dugi ka Geubis, nya laporan di bumi mah aku dipukulin temannya gini. Jadi anjeunna teh tiasa gitu ya, bisa gitu Pak Ep mengungkapkan kata-kata kepada orang tuanya gitunya, sedangkan kepada gurunya sama sekali seperti tidak ada keberanian gitu. Makanya sampai ditanya, "Kenapa tidak mau bicara di sekolah? Terus apa penjelasan ibu kurang dipahami?" Sampai saya tanya seperti itu ya, PF. "Apakah ada teman yang membuat merasa takut atau merasa terkekang, tertekan seperti itu?" Dia bilang tidak ada. Tapi kenapa kitunya Pak F kitu sok hawatos teh ninggalkeun wajahna teh anu siga anu siun di sakola teh kitunya, kumaha gitu. Padahal ditinggal mah urang kalian nu sanes ya biasa-biasa gitu. Bahkan dalam pelajaran pun jadina teh tidak mau pisan berbicara gitunya. Jadi bingung, aduh ieu kumaha. Sedangkan kan kita itu sekarang dituntut untuk memerdekakan ya Pak F, pembelajaran yang merdeka gitu, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yang disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Sedangkan pas mengalami masalah, aduh iya izin murang kali, tapi kan kalau didiamkan bukan berarti harus didiamkan, justru harus dicarikan solusinya untuk anak yang memiliki karakter seperti ini. Sampaikan tadi kemarin juga guru kelas 6-nya itu merasa kesal merenya Pak per hari pertama, bukan kesal tapi ingin tahu gitu, apa yang mengakibatkan dan memacu dirinya bisa menjadi seperti itu. Sampai kan ditaros ku guru nate, ku wali kelas nate, "Sini bicara sama ibu, apa kenapa suara teh meni pelan sekali kalau bicara teh? Coba, kan di rumah mah biasa katanya ngobrolnya, suaranya keras, suaranya ini." Nah, aduh kumahanya soal abi teh Pak F ingin memberikan trik sebuah pembelajaran yang bisa merangsang keaktifan anak itu gitu Pak F. Ya menyambung lagi dengan yang kemarin dipaparkan oleh Pak F ya, salah satunya dengan penggunaan IT. Nah, dalam hal ini, penerapan IT seperti apa agar mengetahui, apa namanya, kemampuan yang dimiliki anak yang cenderung seperti itu, Pak EF? Ya, tadi ya dicek dulu mungkinnya itu kronologis latar belakang dulunya sebab kan udah jelas ibu baru di Heeh. sekolah itu misalkan. Nah, dicek dulu apakah di 2 tahun ke belakang itu pernah ada kejadian tidak di guru sebelumnya yang membuat si anak tersebut tidak mau berbicara. Terus tadi yang dikatakan Bu Wita sendiri bahwa si anak tersebut ketika di sekolah itu merasa takut ya. Nah, Mhm. takut di sana itu akan banyak ya, akan banyak terjadi. Pertama bisa jadi dari gurunya yang lama atau dari teman-temannya yang dekat seperti itu. Yang membuat si anak tersebut tidak lebih baik diam daripada berbicara. Ketika berbicara tuh dia akan disalahkan. Nah, mungkin terasa oleh kita sendiri ketika kita punya teman dulu mungkin
ketika lebih baik diam aja, biarkan dia berbicara dibanding ketika kita berbicara dia itu ekspresinya ke kita itu kurang. Nah, kita telusuri dulu Bu, saran saya itu kita telusuri dulu backgroundnya dulu di sekolah, cari catatannya dulu kejadian-kejadiannya. Kalau misalkan ada buku kejadian, coba dicek buku kejadian yang ada di sekolah yang dipunya oleh wali kelasnya. Yang kedua nanti akan ketahuan kronologisnya. Terus yang selanjutnya bukan hanya sebatas di sekolah saja. Kalau ibu mau melihat lebih dalam lagi, coba ngobrol dengan konsultasi dengan ya ngobrol lah dengan orang tuanya, menggali data yang ada di orang tuanya. Nah, terus nanti ketika kita temukan data-datanya, yang penting bagaimana mungkin data-data itu yang harus kita ambil itu adalah latar belakang ketika di rumah itu seperti apa, terus hal-hal yang dia sukai apa, hal-hal yang dia tidak sukai apa, hal-hal yang dia membuat dia itu mau mengungkapkan itu apa saja. Nah, ketika kita sudah tahu data itu, silakan buat rencana yang selanjutnya untuk apa namanya itu ngobrol secara konseling mungkin ya, konseling berdua saja, tidak perlu dengan tidak perlu di kelas, maksudnya ketika tidak perlu di dalam ketika pembelajaran, lebih baik di luar dengan nanti bilang ke anak-anak, nanti ibu akan memanggil satu-satu ya dengan alasan untuk menggali. Ya, jangan sampai hanya dia saja yang dipanggil, tuh, supaya kita ketahuan si anak tersebut apa namanya itu kenapa bisa terjadi seperti itu, apa lebih intern dari data-data yang telah kita ambil. Terus ternyata misalkan si anak tersebut masih tetap apa namanya belum bisa berbicara atau merasa gimana, nah nanti bisa dengan cara suatu saat dicari lagi dengan kita hadirkan orang tua, mungkin orang tua diobrolkan tapi sambil apa namanya tidak terasa seperti mencekam ya, tidak sambil merasa tercekam. Kalau itu bisa saja Bu Wita datang ke rumahnya home visit, atau istilahnya itu home visit kalau di itu home visit, ngobrol dengan orang tuanya tapi anaknya ada, seperti apa responnya kita akan ketahuan. Antara mungkin pertama dari orang tua tanpa anak, kedua dari anak tanpa orang tua, ketiga dari orang tua dengan anak. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, coba cek dulu apakah prestasinya ada atau tidak. Artinya prestasi itu adalah dalam setiap pengerjaan tugas itu yang dilakukan anak tersebut sesuai atau tidak, terlambat atau tidak, seperti itu Bu. Dicek dulu dalam pengerjaan tugasnya, seperti itu. Iya, nah itulah Pak Ep ya yang jadi apa namanya PR bagi saya mungkin ya. Ya karena ketika saya lihat namanya apa kesosialisasian anak itu kurang kepada teman, terus ketika interaktif pun kepada temannya merasa seperti itu. Kemudian saya gali lagi, coba kalau misalnya suruh tampil ke depan satu orang, dia ke depan pun juga sampai kalnya rios oge gegereyeman pisan gitunya. Nah, saya pun lihat dari hasil akademiknya pun juga Pak Ep, ya minim sekali gitu. Si anak itu teh. Makanya itu anak teh apakah dari karena keterlambatan belajarnya jadi minder sor abi tehnya gitu, atau karena ada faktor yang lain sor abi teh gitunya Pak Ep, sampai ke bertanya-tanya seperti itu. Aduh, kada kumaha ya sor. Makanya ingin mencarikan solusi. Siapa tahu ada trik-trik yang lainnya. Alhamdulillah barusan Pak Ep paparkan seperti yang 3 tadi, kepada orang tua tanpa anak, dari anak tanpa orang tua, dan yang ketiga yang tadi kata Pak Ep seperti itu. Yang mungkin insya Allah saya akan coba ya Pak Ep gali-gali kembali yang tadi Pak Ep jelaskan, harus melalui buku kejadian ya, rekam kejadian siswa dari kelas sebelumnya mungkin agar menjadi bahan pertimbangan bagi saya
menyikapi ke depannya seperti apa, karena Pak Ep aduh bingung pisan ku hiji barangkali ieu sikap yang seperti itu yang menjadikan saya bingung sekali ketika diajak untuk berkelompok tetap diam sendiri, diajak berinteraksi untuk ke depan berbicara tetap apa namanya, susah untuk mengungkapkan kata-kata, padahal dia itu bisa, dia itu mampu gitu. Tapi perasaan percaya dirinya teh serasa belum tertanam, serasa ngambang gitu. Kalau misalkan gini Bu, kalau misalkan dia itu ada kelebihan misalkan atau skill yang dia mampu mungkin. Kira-kira menurut dari hasil evaluasi atau pengecekan ibu, observasi ibu, si anak tersebut lebih cenderung punya kecerdasan apa nih? Pernah dicek nggak kecerdasan si anak itu, khususnya si Kalau anak saya ini? pribadi Pak belum mengecek lebih dalamnya, baru hanya mencakup kepada sikap dan hasil pengetahuan di dalam kelasnya, belum saya lanjutkan ke hal yang lain gitu. Karena baru beberapa bulan gitu ya, tapi mendengar dari cerita-cerita semua guru, hampir sama mengungkapkan bahwa anak tersebut karakternya seperti itu gitu. Tapi kan hal itu bisa berubah dan moal mungkin panginten salamina eta murangkali teu ngabetem jempe kitu nya Pak Ep, pasti ada mengungkapkanana komo deui ketika di rumah bisa mengungkapkan kata-kata, toh kenapa di sekolah tidak bisa gitu. Ada apa? Kenapa? Gitu. Jadi itu yang timbul teh. Baru hanya mengetes sampai ke sana Pak Ep, dari mulai kepribadian dan dari tingkat hasil prestasi yang dicapainya dalam hasil yang dicapai yang minim itu Pak Ep, gitu kamari hasil-hasil ulangan. Komodi kan tilu ngungkapkeun anjeunna alim pisan ketika ku abdi dipasihan tugas untuk berkelompok kemarin untuk memainkan peran siapa yang menjadi moderator, siapa yang menjadi pemateri gitu ya untuk menyampaikan hasil diskusi. Meureun pisan Pak Ep, alim pisan gitu. Jadi aduh cek abi teh asa minim gitu. Belum digali Ya, sih yang lainnya mah gitu. sebab gini Bu, kita tidak bisa memaksakan apa namanya itu kecerdasan si anak mungkin ya. Apakah nanti kalau misalkan itu kan ada beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, misalkan kecerdasan dalam linguistik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, intrapersonal itu kita tidak bisa memaksakan, kan ada kalanya itu orang itu dengan diamnya itu dia punya cara meningkatkan bakatnya itu dengan cara yang lain mungkin. Nah, yang dimana kita selaku guru belum bisa mungkin memahami lebih dalam. Saran saya untuk hal tersebut, kalau misalkan masih kebingungan, coba Bu Ita cari cek-cek cara untuk mengetahui kecerdasan yang dia punya, misalkan bakat atau kecerdasan yang dia punya, terus cek dulu kecerdasan itu kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nah, nanti untuk menentukan sikap selanjutnya yang tadi gitu, nanti akan ketahuan si anak ini akan dibawa arahnya kemana. Nah, Iya, diarahkan. Terus tidak selamanya apa namanya, si anak itu mungkin harus berbicara. Ada kalanya dia tidak berbicara tuh, tapi dengan cara dia menulis mungkin iya. itu memberikan ekspresinya itu juga harus menjadi penilaian juga untuk kita ke anak tersebut, yang sampai mungkin mengekspresikan cara dia itu tidak akan berbeda dengan teman-temannya. Nah, itu kekurangannya. Ketika kita paksakan secara langsung, ya yakin dia itu tidak akan menerima. Tapi kalau ketika kita berikan stimulus, nanti si anak itu merespon. Ketika kita memberikan stimulus yang halus, terus si anak tersebut merespon, berarti tandanya kita sudah diterima oleh anak tersebut seperti layaknya anak tersebut ke ibunya atau ke orang tuanya. Ibunya memberikan stimulus yang bagus dan si anak itu merespon. Responnya dia mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Sedangkan ke kita mungkin ada memberikan stimulusnya, itu kurang diterima si anak tersebut, dan akhirnya si anak tersebut bilang dengan ya gini atau gini, gelengkan kepala, iya cukup. Nah, di sana
lebih baik kita cari dulu berbagai hal gitu. Itu mungkin yang bisa saya untuk ngasih jalan mungkin ya, ngasih solusi untuk permasalahan tersebut. Intinya 3 hal tadi ditambah yang barusan ngecek kecerdasan anak tersebut. Seperti itu Bu Ita. Ya, ya, ya. Ya, hatur nuhun pisan Pak Ep, yang insya Allah saya akan coba terapkan ya apa yang barusan Pak Ep bilang ya, emang betul sekali Pak Ep, saya belum mengecek lagi apa namanya penilaian kecerdasan yang lain atau kemampuan yang dimiliki yang lain oleh siswa tersebut. Terima kasih Pak sekali Pak Ep sudah mengingatkan dan memberikan arahannya yang luar biasa sekali bagi saya. Semoga solusi ini dapat memberikan solusi yang baik-baik kepada saya maupun kepada gurunya ya juga ya, kepada guru-guru yang lain. Soalnya kan sama semua guru curhat anak ini karakternya seperti ini. Bagaimana? Apalagi kalau sudah apa namanya berhubungan langsung dengan orang tuanya, kadang kan orang tuanya jadi tidak bisa menerima keadaan posisi anaknya di sekolah seperti ini karena posisi anaknya di rumah seperti ini. Nah, itulah yang menjadikan kadang katanya Bu, mamahnya ada ya contohnya aja kemarin Pak F ketika waktu semester kemarin saya berikan tugas kepada anak itu untuk berdiskusi kelompok, kata saya itu. Materinya sudah kalian terima kan di sekolah sudah saya berikan materinya, kemudian saya suruh untuk berdiskusi hanya memainkan peran gitu ya. Jelas anak yang lain mungkin di grup kelasnya itu saling bertanya, siapa yang mau jadi moderator, katanya siapa yang mau jadi pemateri 1 sampai pemateri 4, siapa yang mau jadi notulen. Nah, di sana orang tuanya itu bertanya kepada anak itu, "Teh, tugas teteh apa?" "Nggak tahu atuh mama, senada aku mah nggak tahu." Masa orang lain kata mamanya itu sibuk, mencarikan untuk diskusi tugas dari guru, "Kok teteh bilangnya nggak tahu?" Kata mamanya. Sampai nah di sinilah saya juga memahami, oh ternyata orang tuanya pun, apa namanya, Pak F, mungkin kan mengenal anaknya di rumah sekian aktifnya, segitu, apa namanya, komunikatifnya dengan orang tua kan ya, Pak F. Sehingga ketika saya bilang tugas-tugas itu sudah tidak usah lagi dikerjakan di rumah, karena materi segala macam sudah dikerjakan di sekolah. Namun yang dibagi-bagi itu, yang di-PR-kan itu hanya perannya saja. Mungkin di sana anak itu nggak tahu mendengarkan, nggak tahu kenapa, atau nggak tahu untuk mengungkapkan kepada orang tuanya. Seperti itu Pak F. Terima kasih sekali Ya. atas materi, apa namanya, solusi dan strategi-strategi yang Pak F berikan, insya Allah akan saya mulai terapkan dan mudah-mudahan menghasilkan yang diinginkan oleh saya dan oleh guru yang lainnya juga. Terima kasih Pak F. Oke Bu, sama-sama. Yuk kita akhiri ya. Ya, Ya, iya Pak F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu. Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak EF. Selamat Apa sore Bu. kabarnya? Apa kabarnya hari ini Pak EF? Oke, alhamdulillah baik Bu. Ya Pak EF, kemarin saya mendapatkan chatan ya dari Pak EF bahwa untuk hari ini Pak EF ingin berdiskusi, mungkinnya berbincang-bincang, berbicara dengan saya. Mungkin ada apa ya Pak EF, atau ada yang ingin kita bahas bersama. Semoga dengan adanya pembahasan bersama ini menghasilkan suatu kiat atau suatu arahan yang baru ya. Ya gini Bu, ini tuh saya pengen ada yang ingin diobrolkan tentang yang saya rasakan nih ketika di sekolah. Masuk di sekolah itu ada siswa nih, sering ketika di sekolah itu yang sikapnya yang harus sedikit diperbaiki, mungkin ya sedikit diperbaiki agar pembiasaan yang terjadi itu bisa berlaku. Kalau saya di SD saya itu selalu pagi itu ada embun pagi ya, ada embun pagi, di mana embun pagi itu merupakan budaya positif ya Bu, kalau tidak salah ya, budaya positif ya, yang dikembangkan untuk membuat karakter si anak itu menjadi sesuai harapan, sesuai visi dari sekolah.
seperti itu. Nah, ternyata dari yang saya lihat kegiatan apa namanya itu di pembiasan ini, di embun pagi ini, itu si anak tersebut tuh ternyata apa namanya itu berefek juga kepada pembelajaran. Masalahnya apa? Ketika dia datang ke sekolah itu, saya nggak tahu nih si anak itu apakah paham atau tidak tentang melihat apa namanya terketuk atau tidak. Ketika dia mulai masuk, dia itu tidak salaman atau tidak memberikan respon lah ke guru yang ada di sana. Nah, terus akhirnya, kemana? Sini dulu. Nah, si anak tersebut itu sering di seperti itu kan, walaupun sering beberapa kali masih tetap seperti itu. Nah, terus ke kelasnya ya gitu aja, ketika pembelajaran si anak tersebut tuh udah merasa apa namanya itu cuek saja, bebas, nah, seperti itu. Nah, kira-kira nih masalah yang saya hadapi, mudah-mudahan Ibu ada solusinya mungkin ya. Ada solusinya untuk menghadapi siswa yang seperti ini untuk membentuk karakternya seperti itu. Iya. Ya mungkin ya Pak Ep berbagi aja sedikit ya ini mengenai mungkin etika ya Pak Ep, cara beretika seorang siswa gitu baik kepada guru kan di lingkungan di sekolah, mungkin juga dia karena sudah terbiasa ketika di lingkungan rumahnya. Mungkin kan kita sebagai seorang pendidik di sinilah apa namanya peran kita ya dalam mengarahkan seorang peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, berakhlak mulia kepada seluruh, masyarakat, seluruh lapisan manusia yang ada di dunia ini. Nah, dalam hal ini mungkin ya, karena tadi kan kata Pak F dalam kegiatan embun pagi ketika dia datang, selonong boy mungkinnya lebet tinggal di aya bapak ibu guru. Nah, pas ketika lebet ke kelas sami panginten. Nah, di sini mungkin karena, kita sebagai seorang pendidik ya langkah yang pertama mungkin Pak F ya, langkah yang pertama, kita lakukan penguatan dan pengingatan pengulangan kembali mengenai etika kepada seorang guru atau nilai-nilai akhlakul karimah yang harus dimiliki oleh setiap siswa, baik itu akhlak kepada, orang tua, akhlak kepada guru, bahkan akhlak kepada sesama teman. Nah, di sini kita tekankan rasa saling hormat menghormati, rasa saling sayang menyayangi, baik kepada teman, kepada saudara, kepada, adik kita. Jadi tidak ada tahapan karena kita yang lebih besar, berarti kita tidak menghormati anak yang lebih muda atau adik kita. Begitu pula kita sebagai seorang siswa apalagi di sekolah, banyak lagi bapak ibu guru yang harus kita patuhi, hormati, hargai. Nah, disinilah pentingnya kita menekankan kembali ya mengenai materi-materi tentang akhlakul karimah kepada mungkin bukan hanya kepada anak itu saja, tapi untuk penguatan kepada seluruh siswa. Yang pertama itu penguatan itu. Yang kedua kita praktekkan. Nah, kan setelah setiap pagi kita melaksanakan bangun pagi itu sebagai salah satunya sarana untuk membentuk karakter kepada anak saling menghargai, disiplin, saling menghormati. Nah, di sini sehingga kita dapat terus mengulang dan menanamkan hal yang demikian agar dapat dilaksanakan oleh anak tersebut. Nah, mungkin Pak F, apakah setiap hari anak tersebut berperilaku seperti itu? Ya, anak tersebut seperti itu. Walaupun dia itu sudah melihat lah teman-temannya tetap nih seperti itu. Iya, karena nah seperti itu yang salah satunya mungkin yang barusan kata saya, kita sebagai pendidik melakukan pembelajaran ya, pengarahan, pengingatan kembali materi-materi tentang akhlakul karimah, baik itu melalui lisan kita ya, penjelasan kita, atau kita menceritakan sebuah film atau sebuah kejadian sehari-hari yang mungkin dapat kita jadikan sebagai contoh untuk menanamkan nilai-nilai etika tersebut kepada anak tersebut. Nah, mungkin langkah yang selanjutnya kan kita jelas ya Pak ya kadang ibu teh meuni kadang teu sopannya atanapi tata kramanya kurang, oh mungkin karena lingkungannya mungkin. Nah di sana kita juga
bisa mengidentifikasi latar belakang dari rumahnya, bagaimana nih cara anak seperti itu, oh iya karena di rumahnya latar belakangnya seperti ini, orang tuanya misalnya seperti ini. Nah mungkin kita bisa sedikit demi sedikit, apa namanya, mengarahkan kepada anak mengenai sikap-sikap yang baik itu seperti apa, berakhlakul karimah itu yang baik itu seperti apa, agar kita bisa dicintai, disayangi oleh semua orang, bahkan kita memberikan contoh bahwa orang yang memiliki akhlak karimah yang akhlak yang baik itu akan disayangi oleh Allah. Kita sadarkan dalam setiap saat, setiap waktu di sekolah mungkin tidak akan cukup ya, tetapi berimbas lagi kepada orang tua di lingkungan sekitar. Nah, kita juga berusaha mungkin untuk berkonsultasi dengan orang tua. Bagaimana keseharian, dia bertanya keseharian anak tersebut di rumah seperti apa, kegiatannya seperti apa. Kadang kan anak sekarang mah kadang tidak mau ya Pak Ep untuk mengikuti kegiatan keagamaan, mengaji sore misalnya mengaji sudah maghrib. Kadang anak sekarang itu banyak sekali alasannya. Nah, dari sanalah mulai mulai muncul bibit-bibit pembentukan akhlak yang sudah mungkin karena tidak cukup hanya di sekolah, apalagi sekolah negeri itu pendidikan agama kan cumanlah 1 hari dalam satu kelas itu 4 jam. Jadi, perlu sekali bimbingan dari segala arah untuk menciptakan akhlak yang baik, untuk menciptakan etika seorang anak yang betul-betul sesuai dengan ajaran Rasulullah itu pada saat ini, wah tantangannya Pak Ep luar biasa sekali ya, nggak memandang itu anak dari desa, tidak memandang anak itu dari kota, mungkin hampir satu imbang, bahkan kadang yang ini saya rasakan ya Pak Ep, anak yang dari desa mungkin karena perkembangan teknologi dan perkembangan yang lainnya, sehingga kadang etika dari anak yang dari desa jauh berbeda dengan anak yang dari kota, gitu, yang saya rasakan ini ya Pak Ep. Yang mungkin kita sekarang sebagai sumber pendidik yang mengarahkan, mendidik, apa namanya, yang dikatakan dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara ya, kita mendidik untuk mengarahkan anak menjadi lebih baik lagi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Peran aktif kita di sekolah mungkin setidaknya dapat memberikan dan menetralisir apa namanya, hal-hal yang bisa menuntun lebih baik lagi. Apalagi tadi kata Pak Ep hebat ya, setiap hari dilaksanakan pun pagi, menyambut anak dengan penuh dengan kehangatan, sapa, senyum, sopan, santun. Mungkin itu salah satunya juga, sebuah contoh yang sudah diterapkan ya di lingkungan sekolah Pak Ep, memberikan contoh seluruh staf guru menyambut siswanya, memberikan contoh salam kepada anak. Nah, itu juga udah menjadikan peran yang bagus dan alangkah baiknya mungkin penambahnya Pak F. Jadi di setiap kelas sambil kita mengajar, sambil kita sisipkan kembali untuk memflashback bagaimana cara-cara atau kiat-kiat menumbuhkan rasa sikap memiliki akhlakul karimah yang baik kepada siswa. Itu Pak F mungkin yang dapat saya sarankan untuk yang pertama. Ya, Bu. Berarti di sana harus ada penanaman lagi, pemahaman lagi ya. Iya. Ya, terus pengecekan lagi untuk apa namanya prakteknya diperhatikan lagi si anak tersebut seperti itu ya. Iya iya, kita di sekolah ya, kemudian, apalagi kalau ada tambahan ekstrakurikuler pembentukan akhlakul karimah gitu ya, Pak F, ingin sekali saya juga melaksanakan hal yang demikian, guna untuk menambah dan memupuk kembali jiwa-jiwa anak yang penuh dengan, akhlakul karimah yang baik, etika yang baik. Karena sekarang, wah saya sering sekali ya tidak berbicara dengan yang lain gitu, Pak F, berbicara di lingkungan saya sendiri. Etika seorang anak itu sekarang sangatlah menurun gitunya. Sedangkan etika itu kan lahirnya dari akhlak kita yang baik. Ketika etika kita baik berarti akhlak kita sudah merujuk kepada yang baik ya Pak Ed. Tapi sekarang saya melihat anak-anak berjalan di hadapan orang tua boro-boro sampai kabilang punten, badannya direngkuhkeun gitunya. Ieu mangga langkung oge punten oge henteu gitunya, komo diucapkeun salam assalamualaikum. Jauh sekali dengan bimbingan kita dahulu ketika kecil, ketika orang tua atau guru berkata, tanamkan sopan santun, hormati orang tua, apalagi kalau kita berjalan
di hadapan orang tua atau kita mau masuk ke rumah atau masuk ke sekolah, ucapkan salam itu selalu terencam sekali, teringat sekali. Tapi kenapa sekarang serasanya kepada anak-anak zaman sekarang hal-hal yang demikian itu sulit sekali untuk diterapkan. Mungkin karena inilah zaman yang serba canggih, jadi faktor-faktor dari luar yang begitu mempengaruhi, faktor ya sekarang perkembangan kan jadi anak kurangnya apa namanya, sosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi yang mereka ucapkan, yang mereka inginkan kurang terarah karena anak-anak sekarang banyak menghabiskan waktunya dengan HP-nya, dengan dunianya sendiri di HP. Bahkan ketika saya mendengar anak-anak yang bermain game online, bahasanya itu aduh yang apalah bahasa anak-anak sekarang saya juga tidak mengetahuinya ya, Pak, ya, nggak tahu permainan apa itu, yang satu sama lain bisa mengungkapkan suaranya dan ketika saya dengar ucapan suara-suara yang keluar itu bahasanya kasar-kasar sekali, ya mungkin itu jadi memang adopsi dari lingkungan yang lain yang dari dunia tak nampaknya muncul tertanam dalam kehidupan yang nyatanya. Jadi kontribusi kita sebagai seorang guru tadi yang satu pertama kita tekankan materi-materi peningkatan tentang akhlakul karimah, yang kedua konsultasi kita kepada orang tua yang tiada putusnya karena tidak akan tercipta seorang siswa yang sukses sempurna benar-benar tanpa ada dukungan dari guru dan orang tuanya. Seperti itu, Pak EF. Ya Bu, terima kasih untuk gambarannya. Alhamdulillah nanti saya coba untuk diterapkan ya seperti itu. Iya, Terima kasih atas waktu Ibu bisa berkenan kita sharing seperti ini. Saya ucapkan Iya. terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Pak EF, tidak apa-apa. Semoga semuanya bermanfaat. Amin. Kita akhiri saja ya Pak EF. Semoga semua yang sudah kita paparkan menjadi solusi yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.